Yap, itu dia deretan semangat yang masih terdengar. Dan Sun Sujin kali ini tidak sendirian. Brusco sudah bertamu di awal game loh. Harus tetap semangat untuk para pendukung dari RRQ. RRQ Kingdom gak boleh gentar. Karena lihat Sonic juga tetap harus semangat mendukung para pasukan dari tim Onyx Filipina. Harus semangat dua-duanya. Yap, itu dia semangat dari mereka adalah sebuah power tambahan pasti untuk para player yang ada. Cuma masalah sekarang ada serangan yang emang dilakukan di awal ini menjadi sebuah inisiatif yang baik di awal-awal seperti ya dari RRQ OCG. Lihat tamparan bad impact-nya juga nggak mau dilepaskan sih sama sosok seorang Super Prince. Dia tidak akan tinggal diam. Tapi King Kong sudah berubah menjadi Pinnacle Ninja. Coba untuk menargetkan seorang Idok. Memang masih terlalu keras, tapi ini mencoba untuk mendapatkan satu poin kill atas Idok. Tuh kayaknya bakal cuma main di poking sih. Yep. Bikin dia keluarin revitalize, tapi Idok pede banget. Gak, gue gak bakal tumbang. Gak usah revitalize. Ini Cecil juga Santai dengan, aja. waduh, yang satu Brave Smite juga, yang satu udah emang benar-benar membawa Raptor juga agar maksimal nanti bagaimana damage yang bisa dihasilkan Rin. Cuman masalahnya antara Iritel dan juga Cecil, ini gimana cara nge-pushnya gitu loh. Sementara perolehan gol dari area gol ini dipotong. Ingin mengamankan area mid dari wave minionnya, Cecil butuh. Ya masalahnya kalau seperti ini, kondisi yang sangat sulit adalah siapa prioritas farmingnya. Yap, itu dia. Dan sekarang kalau ngomongin ke arah turtle, ini benar-benar Susujin penting banget dapetin turtle ini. Karena mereka di dalam power hero scaling, dan lihat para pasukan dari tim Onyx Filipina. Mereka berhasil mencoba melakukan take over terhadap turtle dan dilepaskan. Karena Susujin menuju ke arah bottom lane. Benar-benar antara Idok dan Dairen. Dan Idok dan Dairen diikat berdua. Mereka mundur berdua. Mereka nggak ada damage berdua. Cici sendirian free burn. Dan gak ada yang berani poking balik. Karena ngomongin cara poking terhadap Cici juga agak cukup sakit harusnya ya. Yap. Dan benar-benar memanfaatkan scaling. Continuous damage-nya loh. Stack yang emang tidak seperti dulu lagi. Yang tidak langsung menghilang. Ini benar-benar sangat sakit dari Cici. Kerja keras banget sih Toy dan juga Rins untuk bisa mendapatkan item-item dan first blood yang sangat bagus di arah top lane. Didapatkan Susujin. Setidaknya mereka berhasil memotong ke arah EXP lane yang benar-benar bisa dominasi. Beda dari tadi. Kita lihat terus menjadi badan selalu. Walaupun Edit punya damage tapi tetap badan menurut gua. Tapi untuk kali ini Kirk dia dengan lebih menuju ke arah damage dengan Cici. Oke, ini dia Rins berhasil menambahkan stack demi stack. Sedikit demi sedikit. Dan nanti akan seperti apa dan siapa yang akan menjadi prioritas utama untuk bisa mendapatkan farmingan. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Belum terlihat bagaimana gerak-gerik perolehan ataupun pembagian terhadap wave minion kah. Ataupun dari apapun yang ada di line of down. Oke, para masukan dari tim Marasi Hoshi. Kalau gue lihat, disengage teammate, keputusan yang bagus banget. Ya, Dan kalau bisa dapetin satu persatu aja udah cukup banget sih. Ketimbang harus memaksakan dapetin lebih. Tapi Super Prince memaksa dengan Crimson Bacon. Oke. Oh, karena ada Pinnacle Ninja di belakang sana. Jadi dia berani untuk mengejar ke arah Susujin. Dan lihat, kalau Pak Pulung lihat, biasanya template permainan ketika habis nyerang seperti tadi, Red Jungle, kan mundurnya ke sungai kan? ya. Tapi dia belok ke kanan, karena dia bisa dijemput di situ. Dia beloknya ke kanan. Dia melewati antara inner dan juga outer. Tapi Dairen berjuang habis-habisan. Thunderbell udah diamankan. Ingin nabung dulu stacknya. Dairen. Menabung dari awal ini. Kita butuh keajaiban dari Dairen. Yap. Kita butuh keajaiban dari Dairen untuk membuka momentum dari badangnya. Discreet moment yang dimiliki dari Dairen mungkin bisa menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Arkeosi. Tapi meanwhile Brusco akan coba dihantam di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx Filipina tidak akan kenal gentar. Tapi dengan revitalize yang sudah dikeluarkan Brusco, tandanya punya power lebih untuk tim Arkeosi bisa membalaskan dendam. King Kong bakal memilih untuk mendapatkan stacknya terlebih dahulu. Brusco membuka badan, Vision menjadi pilihan utama. Tapi Susujin nggak bisa masuk lebih dalam karena sosok Kirk benar-benar mengganggu banget tadi itu. Lihat, dihajar menuju ke arah belakang, Vision telah dikeluarkan menjadi target utama. Dan Brusco menutup arah jalan untuk seorang Susujin dan Pinnacle Ninja. Memakan satu persatu para pasukan dari tim Arkeosi dan Avatar Afghan dan for defending. Membuat para pasukan dari tim Onyx Filipina nggak bisa maju lebih dalam lagi. Oke, ini ada fist track. Kayaknya itu menjadi sebuah angin segar juga. Maka tadi dari Onyx Filipina ingin berani. Brusco dan Red Revolution di tangan seorang Susujin. Lihat, kali ini para pasukan dari tim Arkeosi, mereka setidaknya mendapatkan momentum dan Susujin one man situation dengan King Kong, Pinnacle Ninja untuk mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Selamat kali ini. Tapi di bawah kayaknya mereka emang mempercepat juga ya Ji ya. Mumpung ada pertikaian tadi kayaknya. Ada momentum yang bisa didapatkan. Ada satu outer turret yang bisa dicicil banget oleh Toy beserta dengan Rins. My God, Susujin udah ngedes. King Kong
Pinnacle Ninja-nya menuju ke arah Sutsujin. Kalau Pinnacle Ninja-nya menuju ke arah Sutsujin, Sutsujin gak ada skill escape mechanism lagi loh. Yap. Dan itu udah mulai mendekat loh. Kayaknya udah mulai mendekat, ada informasi yang berhasil diambil, cuman efektivitas dari skill atau cooldown dari tiap skill harusnya udah ada lagi. Mereka harus mengkalkulasi ulang lagi dan masih nahan. RRQ benar-benar tepat sih memilih Toy sebagai god laner untuk mengganti Skylar. Lihat, dia berhasil memenangkan laning. Di god lane dia berhasil mendapatkan satu turret atas Kelra. Ini keputusan yang sangat tepat dengan di retail mungkin. Cuma memang agak scaling waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ harus banyak. Tapi lihat terus kau bakal coba dimakan. Satu persatu, dikuliti para pasukan dari tim Onyx Philippines. Nih, kali ini Kelra udah memiliki loh, Ji. Kelra udah balik lagi punya Skypierce. Beberapa saat lagi tim fight udah akan bersama dengan Kelra. Mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan kondisinya loh. Tapi Kelra nggak kayak tadi sih. Yap, Jadi menurut gua Toy masih oke untuk bisa nge-catch up karena Kelra. Karena tidak semenakutkan tadi. Karena tadi di early game dia udah dapetin 2 point kill, double kill. Itu yang membuat dia Skypiece-nya nyala dengan cepat. Tapi kalau sekarang kan beda. Karena punya Skypiece tapi belum ada tim fight yang cukup kuat. Apakah Susujin terlalu keras untuk dilawan sama sosok seorang King Kong. Beruntungnya di sini para pasukan dari tim Onyx Philippines dia menggunakan scaling jungle. Jadi ngomongin ke arah Hanzo mungkin belum terlalu sakit lah untuk saya. ya. Sejauh ini sampai dengan menit ke-7 mereka masih aman dari RQC. Mereka tadi udah melakukan turtle, tapi kali ini ada turtle lanjutan lagi, satu boostingan lanjutan lagi. Sun Tzu di tempat yang berbeda, HP-nya gak terlalu banyak, tapi setidaknya untuk bisa melawan kontes ini kayaknya masih bisa sih harusnya. Oke, membuat para pasukan dari tim RRQ sudah berkumpul berada di arah turtle. Susujin di sini setengah dan tail turtle dari seorang King Kong. Avatar of Guardian yang miss. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ masih mencoba untuk menangkap Super Prince, tapi Flicker safety for this time. Sayang sekali, satu momentum turtle yang didapatkan Susujin kali ini harus dilepas. Karena retribution yang on point dari seorang King Kong. Yap, ada pundi-pundi gol di bagian bawah. Toy akan mendapatkannya lagi, cuman masalahnya sekarang. Waduh. Oh, Daira berhasil menutup jalan pula untuk seorang kandidat satu pemain kill untuk Susujin kembali. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Setidaknya itu yang bisa dilakukan oleh Susujin dan Dairon atas kehilangan turtle mereka yang kedua. Tapi Rinsya terlalu sakit dengan BNT tertangkap. Rinsya terperangkap. Flicker mau defensif tapi lihat kamera di sana. Hata dan Sonata berhasil mengaktifkan Sky Pister yang dimiliki oleh seorang Kelra lagi dan lagi. Oke, Sky sudah mendapatkan 10 stack di dalamnya. Oke, Susujin target utama Dairon. Pinnacle Ninja-nya gak berhasil didapatkan. Tapi lihat Brusco mencoba untuk Avatar of Guardian more defensif. Dan satu lagi, Kelra bukan hanya bisa ofensif, tapi dia juga bisa defensif untuk mempertahankan kawanannya. Kerala tadi stay-nya di belakang Gatot banget loh. Bagus banget cara bagaimana dia untuk bisa membalikkan ataupun menghantarkan damage-nya. Tapi King Kong, bukan untuk menyerang, cari formasi sih. Cari formasi, benar-benar mencari. Ada siapa dan seperti apa kondisi di depan. Waduh, malah Pikror. Iya, agak cukup mengerikan ya farming cepat dari Kelra ini ya. Karena jujur kalau ngomongin ke arah damage yang diberikan dari seorang Irithel dia belum cukup maksimal. Cuma nanti di arah pintu the late game, King Kong sih nggak akan lama Pinnacle Ninja-nya. Yap. Ini masalahnya dari sisi point kill Ji, ataupun dari alter, ataupun dari objektifnya. Ini Onyx Philippines tertinggal loh, tapi dari sisi leveling dan juga uang, Kelra unggul sendiri. Karena setiap gue melihat Onyx Philippines tertinggal, pasti ada keuntungan yaitu laning management. Yap. Dan itu yang selalu gue pertanyakan, dalam ketertinggalan mereka, laning management mereka masih berani itu loh. Rumus seperti apa? Ya rumusnya dari kemarin tuh masih ngeliat, oke under tapi nggak masalah. Laning management mereka menang atas, menang bawah. Padahal di sini nggak ada hero split push loh. Itu networknya coba lihat tuh. 13 perbedaannya. Dan Oh, Brusco di cancel. Avatar Guardian-nya for nothing. Lihat dipegangin oleh Idol. Tapi target mereka mengejar seorang Rinsya. Atau Tantani Sonata. Idol memilih untuk mundur. Tapi Dairon berhasil menangkap King Kong bersama dengan Tapi Retribution from Susujin berhasil menutup Lord yang pertama di tangan dari RRQ. Nafas panjang. Harapan kali ini ada di tangan dari RRQ Hoshi. Sedikit cahaya Yap. didapatkan RRQ Hoshi untuk game kali ini. Tertangkapnya Brusco di bagian atas mencari formasi tapi berhasil untuk di hold. Dan itu pun tidak membuat pemain dari Onyx Philippines yang lainnya bergerak untuk mundur ya. Mereka malah melakukan sebuah pergerakan untuk bisa mendapatkan dreams tapi malah terjebak Ya. dengan adanya movement yang mereka lakukan sangat dekat dengan area defensif dari RRQ sih. Dairon, say thanks to Dairon. Dengan momentum fish crack yang mereka miliki, mereka berhasil
berhasil mendominasi di arah Moon. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan Lord. Tapi nampaknya hidup tidak bisa terlalu lama. Karena Sky Pister dari Kelra activate. Meanwhile, karena sekarang Tomal dari sana. One last hit dari Rins. Dengan ada Bad Beast. Berhasil menggigit dan menghisap darah dari sosok Kurt. Dan Kelra! Solo kill from Toy! Out of nowhere! Berhasil mendapatkan Kelra di saat yang tidak tepat menurut saya dalam shutdown. Dengan pinnacle ninja dari King Kong berhasil mendapatkan momentum, tapi masih ada satu pemasin turret di arah bottom lane yang bisa menyelesaikan Lord dengan cepat. Oke, 2-2. Kesempatan untuk Arkeosi masih terbuka dengan bebasnya. Mereka bisa menghilangkan pasif, dan ini pasifnya sudah hilang. Mereka bisa terus-terusan nge-defense, ataupun mereka melakukan defensif di dalam area defensif dari Onyx Philippines itu sendiri. Atau mereka bisa memilih mundur seperti apa yang mereka lakukan sekarang. Sama-sama kehilangan 2 player, quantity mereka sama. Mereka mau kuasain area dari Onyx Philippines, mereka bisa loh. Yes. Mereka punya jarak yang bagus sekarang. Oke, benar banget. Tapi ini adalah salah satu keunggulan yang sudah dipegang RRQ. Dia nggak boleh lepaskan sedikit pun. Dia nggak boleh bermain agresif tanpa ada calculate. Kenapa? Karena kalau dia ngelepas sedikit aja celah kecil Dairan ini berbahaya untuk sosok seorang Dairan. Dan Great Dragon Spear sudah dimiliki oleh sosok seorang Iritel. Yep. Ini mungkin bisa menjadi sebuah jawaban nantinya. Teamfight udah enak banget sih harusnya. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx Philippines mencoba diserang balik oleh Trotoy. Lihat damage yang terlalu besar. Heavy crossbow. Roar dari pria misterius. Yap, itu dia. Pasukan tim Arkeosi mendominasi kali ini. Oke, di depan Cocknya. Dan berhasil. Solo kill berhasil dilakukan. Clear terhadap pinnacle ninja membuat King Kong Sakaratul Maut dan gak bisa melakukan following up damage. Ini dia yang ditunggu para pasukan dari tim Arkeosi. Dan Dairan, mata di Dairan dengan ada flicker yang dia miliki. Apakah Kelra akan menjadi sebuah jawaban? Dan itu dia Dairan. Gagal mendapatkan Kelra. Fokus mendapatkan tim fight terdepan sana. Para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mendapatkan Dairan. Terang Fatian berhasil memukul mundur tim Arkeosi. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus mengendalikan sedikit permainan mereka. Karena Lord akan muncul. Dan kali ini 5 berbanding 3. Gak adil. Ini sama sekali gak adil. Mereka kalah dari sisi quantity. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Onyx Philippines. Mereka bisa menjalankan landingnya. Lalu mereka bisa nge-take over. Mereka bisa set up di area dari Lordnya. Keuntungan kembali didapatkan oleh Onyx Philippines atas set up tadi yang mungkin sedikit terburu-buru yang dilakukan. Dan hampir loh. Oh my god, kali ini para pasukan dari tim Onyx Philippines. One by one situation di arah top lane transfer Kelra. Apakah King Kong berhasil mendapatkan retribution-nya? Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari tim Onyx Philippines memukul mundur seorang Sun Sujin. Sakaratul Maut masih tertangkap dengan curtain call. Tapi lihat, takeover yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines. Sun Sujin gagal untuk mendapatkan Lord. Kehilangan Sun Sujin. No way. RRQ kehilangan momentum, tapi Toy di belakang sana berhasil mendapatkan King Kong. Nafas tambahan. Toy save the day for RRQ. Pergerakan begitu bagus dari Idok langsung berlari untuk bisa memberikan cover terhadap Toy. Tapi Toy Toy. solo aja tadi. Berhasil mengacak-acak area belakangnya. Toy scaling time yang diberikan oleh Sutsujin berhasil nge-stretch game ini menuju ke arah menit yang ke-14 adalah sebuah jawaban membuat Toy lihat too strong kali ini. Heavy crossbow dengan roar dari pria misterius Toy berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu King Kong. Wow, King Kong hilang. Lalu ada Brusco yang hilang. Lord hanya akan menjadi Lord giveaway. Lord tidak bisa memberikan impact apapun. Minus malah. Yap, ini waktunya untuk Arkeosi bisa nge-set up balik. Ya, tapi Dairan mungkin Dairan harus lebih tenang. Ya, Dia mungkin harus lebih targeting ke arah Kelra. Ya. Karena kalau misalnya Dairan miss lagi kayak tadi, bisa aja jadi momentum balik lagi. Dan sekarang, mungkin tim fight selanjutnya akan di atas menit 15. Time untuk resurrection-nya akan lebih lama. Dan saat ini, Dairan adalah satu-satunya jawaban untuk tim Arkeosi. benar. Karena Toy akan bebas kalau Dairan dapetin momentum tersebut. Karena untuk kali ini Idok hanya akan menjadi penghantar ya. Hanya menjadi mediator saja, hanya menjadi mediasi saja. Hey, Dan itu dia. Selama King Kong target ke arah Idok, ini nggak akan cukup lama sih. King Kong sebentar banget. King Kong tuh diselesaikan sama sosok seorang Toy. Itu cepet banget Ya. ninjanya. gak bisa terlalu lama lagi untuk bisa memberikan tekanan dan ini dia. Sedikit demi sedikit ada landing yang harus dipertanggungjawabkan, ada landing yang harus diantarkan, ada landing yang benar-benar harus dijalankan juga. Sementara Cecil sekarang bisa memupuk apapun stack yang dia punya. Dan aku melihat Brusco kali ini ya. Brusco kalau misalnya avatar Afghanian yang for defensif terus. Ini mungkin karena nggak punya badan lagi.
kalau misalnya Avatar Guardian cuma dipakai untuk defensif. Tapi ofensif sekalipun, ya kalau nggak kena, percuma juga. Ya. Oke. Ini dia Hokage. Emang benar-benar meredak semuanya, mereka turunin tensinya. Mereka mencoba untuk bisa mengkalkulasi lagi seperti apa dan di area lot selanjutnya. Mungkin ini baru akan terjadi. 15 detik sebelumnya akan ada aksi penculikan yang dilakukan. Ya, Kirk sih dari tadi memang bersinar di 4 game yang sudah berjalan kali ini. Tapi lihat Rinsia, coba memaksa Super Face untuk mundur ke arah belakang. Atau Tatalin Sonata, lihat tembakan peringatan untuk memukul mundur Dairon. Apakah tidak akan dibiarkan oleh Dairon? Dairon tetap akan memaksa ke arah depan. Tapi lihat target utama mereka, Kiko masih mencari target utamanya terperangkap di depan sana. Memilih untuk mundur ke arah belakang, no pinnacle ninja for Kiko. Yep. Dan gagal juga seperti untuk Prince tadi bisa mendapatkan arah purple bomb tersebut. Tidak akan ada spam yang bisa dilakukan, tapi Lord sudah muncul. Ini hanya tinggal tergantung bagaimana keputusan mereka. Apakah mereka akan melakukan sebuah team fight daerah ini atau mereka akan memancing daerah dari Lord. Area Lord udah paling terbaik mungkin. Disiplin adalah kunci kali ya. Disiplin adalah kunci. Kedisiplinan dari kedua belah tim ini yang bisa mendapatkan kemenangan kali ini. Karena sekalipun 3.000 gold, kalau Araki Hoshi dia melepaskan momentum ini dan tidak disiplin terlalu terburu-buru, ini juga bisa menjadi masalah. Oke. Dairon. Oh Dairon, Oke. Dairon gak boleh menjadi target utama karena Dairon dipaksa flickernya untuk defensif. Ini pressure dan peringatan Monik Filipina agak cukup kurang. Tapi lihat Brusco di depan sana, bakal coba dipaksa. Melakukan Dairon, masuk tempat Lord, melepaskan arti Araki Hoshi. Mereka punya kesempatan untuk mundur. Disegit adalah semua jawaban, tapi nampaknya Khan. Serratul Maaf Win of Nature save the day untuk Koi. Win of Nature membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi berhasil mendapatkan Khan. Dan membuat Toy berkuasa di atas segalanya. Korg sudah mencoba untuk bisa menggunakan advantage-nya, tapi damage dari Toy terlalu besar. Kesempatan terbuka, Lord akan masuk, akankah skor bisa dikejar oleh Ararkyoshi? Mereka nggak punya high ground defender. Mereka mencoba untuk menyelesaikan game ini dan Super Prince mereka mau defensif. Dan Brusco berhasil menangkap Toy. Tyron tumbang begitu saja. Harta Tatanan Sonata dan Rip juga tumbang. Satu persatu dihantam oleh para pasukan dari tim Onyx Filipina. Flanking dari Brusco merubah segalanya menjadi lebih indah untuk Onyx Filipina. Oke, dan ternyata it's not over, teman-teman. Belum selesai. Ararkyo masih bisa ditahan. Dan Toy harus mencari posisi kembali. Rins harus jauh lebih baik dalam positioning, menanggapi apa yang akan ada masuk lewat belakang. Gila, Brusco, dia berani banget. Itu gambling loh. Ya. Dia tadi unbreakable ke siapapun yang dia dapat. Targetnya ke arah Toy. Tapi para pasukan dari tim Onyx Filipina fokusnya ke yang lain. Kalau tadi Toy yang tershutdown, waduh kasusnya berbeda itu. Beda kasus. Jalannya bakal lebih kencang dari Filipina langsung. Dia pasti akan langsung masuk. Kenapa? Dia nggak takut sama Suzuki. Dia takutnya ke arah Toy. Tapi lihat di situ Super Friend. Crimson Bacon yang berhasil meloncati tembok. Bakal di cover dengan sangat cepat oleh permasukan dari tim Onyx Filipina. Mereka pun juga tidak mau kehilangan Super Prince. Yep, semakin lama game berjalan, mungkin akan ada sisi positif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Ararkyoshi. Mereka punya Rins, mereka punya Cecil. Stacknya akan jauh lebih tinggi, damage akan jauh lebih tinggi. Positioning itu yang menjadi catatan yang emang harus dimiliki pula. Sejauh ini 6-25, begitu bagus loh. Hanya saja flanking Janani Filipina, efek ke shock terapi. Ini benar-benar belum bisa ditanggapi dengan cukup baik oleh pemain dari Ararkyoshi. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk Rins dan juga Toy bersinar. Karena ini adalah memasuki late game. Late game insurance akhirnya sudah menyala. Activate untuk Ararkyoshi dan dominasi masih dipegang Ararkyoshi. Tandanya Super Prince di depan sana. Mencoba diganggu. Kiko mencoba mendapatkan Dairon. Mencoba mendapatkan no. Gak ada Dairon. Gak ada initiate power. Dan ini mereka harus menunggu 20 detik sampai Lord muncul. Dan itu waktu terlalu lama untuk Yap. Dairon. Beberapa saat lagi Lord akan muncul, lalu 20 detik setelahnya baru Dairon akan muncul pula. Iya. Begitu lama. Apakah mereka akan siap untuk bisa Gak siap sih. Dan, tarik ulur aja untuk ataupun mengganggu pemain-pemain dari Onyx Filipina? Susah. dan yang gue takutkan, Onyx Filipina Lordnya cuma buat Kate aja. Yap. Supaya Ararkyoshi-nya masuk. 4 player maju. Bukan untuk Lord target utama mereka. Yap. Target utama mereka point kill. Itu yang gue takutkan. Mereka punya daya dorong yang paling tinggi, mereka punya daya serang yang sangat tinggi, dan itu dia Rins. Mau gak mau sekarang Rins, flicker udah keluar sih. Tapi lihat sadar Corvette yang mundur ke arah belakang. Kirk membuat para pasukan dari tim Onyx Filipina mundur ke arah belakang. Tapi Toy terdeteksi oleh Brusco. Harus mundur, tidak boleh terlalu terburu-buru.
arcade yang dilakukan gak disambut RRQ Oshi. Satu gol yang membuat RRQ Oshi gak menyambut gol tadi. Ini bagus banget. Yap, dan Dairan sudah kembali. Dairan harus bisa menjaga posisi pula loh. Yes, betul. Karena dialah orang yang benar-benar bisa melakukan sebuah inisiasi. Tidak ada lagi setelahnya, semuanya akan menunggu bagaimana setup dari Dairan. Dan kalau misalnya Dairen kali ini momentumnya dapat, ini akan merubah dan mungkin game ini milik RRQ Oshi. Yap, Kita butuh momentum Dairen. oke. Tapi lihat di belakang sana defense yang berbeda nih. No way! Killing spree didapatkan dan bahkan Soy segera tumbau. Membuat para pasukan dari Onyx Filipin. Mereka harus menggunakan risk. Super Freeze ditukar 1 untuk 1. Masih worth it. Masih worth it. Buat tim Masih. Onyx Filipin. Kali ini berhasil ditahan sedikit dominasinya. Oke, kembali. Lini belakang kembali. Terulang kembali. Lini belakang RQC. Tidak terspot. Gila. Karena King Kong cuma bisa makan itu. King Kong cuma bisa makan itu. Kalau King Kong makan yang lain akan kurang. Soalnya nggak dapat posisinya. Dan kalau dari tadi kalau nggak ada sosok dari Rins, ya Toy yang dimakan. Mau nggak mau. Itu doang. Yap, ini dia dari Doyer yang dimiliki oleh Onyx Filipin kembali. Kirk menjadi orang terdepan. Kirk punya damage. Kirk punya vengeance. Kirk punya defensif. Waduh, dan Kera benar-benar menjaga loh sih. Masalahnya lihat Ido segera tumbang Susujin. Di-distract oleh seorang Kirk. Mundur ke arah belakang. Di-track terlalu jauh. King Kong bebas untuk mendapatkan lot. Target utamanya adalah point kill. Tanpa Toy dalam komplek fokus ke arah base. Gak boleh apapun yang terjadi. King Kong masih dengan immortal lensenya. Mencoba untuk ditahan. Dan itu dia. Daerah tertekan. The power of retribution. Berhasil mendapatkan double kill dari Kera. Berhasil mendapatkan triple kill. Berterkautan dan bahkan ini bencana. Shutdown. Looking for one more. Sorry, one last man standing. And one out. Ini bencana. Sebuah gambling yang dilakukan lewat apa yang udah terlihat dari orang Yoshi barusan. Desperate moves di mana mereka benar-benar mencoba satu hal yang begitu beresiko tinggi. Mereka meladeni apapun yang ada. Mereka memberikan waktu terhadap Toy. Tapi malah waktu mereka yang menggila. Sang raja dari segala raja gagal mendapatkan title internasional dan harus tunduk oleh sang raja langit. Please welcome our champion Snapdragon Rosales